Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus supaya lebih banyak lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala Sidang terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13 disebutkan sebagai orang biasa yang tidak terpelajar. Namun, saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama, sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour itu? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada masa itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat.
Namun, keterbatasan yang dimilikinya tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini, lahir gerakan Pentakosta dan karismatik yang ada hingga saat ini. Kini, ratusan juta orang di seluruh dunia diberdayakan Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta yang kedua yang dimulai dari Azusa Street. Dan sekarang ini, di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Melalui Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang-orang tua atau opa-oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu, kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opa-oma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melanjutkan pekerjaan baik di dalam Tuhan dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa saja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Yang pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau kampus kita, sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita mulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat umat manusia. Yang kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, takut akan Tuhan, dan lain-lain. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Yang ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup seseorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati lewat kepandaian kita seperti bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, konten kreator, hiburan, bahkan dengan mengerjakan soal-soal matematika, dan lain sebagainya. Tentunya juga melalui pekerjaan kita sehari-hari. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Mari berikan sorak-sorak doa kita yang dahsyat. Sorakan haleluya, haleluya.
sebab Engkau Allah yang kami tinggikan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada di dalam sepanjang hari, sepanjang minggu ini di dalam kehidupan kami. Pekerjaan kami, keluarga kami, usaha kami, kehidupan kami. Kami tahu Tuhan semua karena penyertaan Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih kalau kami sampai di rumah Tuhan untuk bersama-sama bersyukur, membawa korban pujian syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan layak terima segala puji, segala hormat, kemuliaan. Dan dimuliakanlah namamu Tuhan. Kami janji lewat setiap pujian kami, dari hati kami yang mengasihi Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Yang siap menyenangkan hati Tuhan dan beribadah bersama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk kembali kekasih-kekasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang layak terima segala pujian. Kami gak bisa balas Tuhan semua berkat kebaikan Tuhan selain kami bersyukur kepadamu, selain kami membawa pujian sembah kami, dan kami mau bawa yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus. Ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu syukur kami kepada Tuhan yang begitu merindukan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu, yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta. Oh Yesusku, sama-sama bersyukur. Ku mau selalu bersyukur,
kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penghiburan di saat kami susah. Terima kasih buat kekuatan di saat kami lemah. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang selalu bekerja dalam hidup kami. Sekali lagi Bapak Ibu, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bersyukurlah buat apa yang kau alami sampai hari ini.
Engkau Allah yang besar ada di dalam setiap kami, ada atas gereja ini. Dan dimuliakanlah nama-Mu Tuhan Yesus. Lebih dari berkat-Mu, lebih dari semua kebaikan-Mu Tuhan, kami mau mencintai Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang mengasihi Tuhan, bersama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih kuat buat Allah kita. Coba salam kiri kanan saudara, lihat dulu kiri kanan, katakan shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Apa kabar saudara, sehat diberkati Tuhan, amin. Haleluya, biarlah Allah kita ditinggikan karena Dia sumber sukacita kita. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus, come on. Boleh tepuk tangan sama-sama, bawa pujianmu, bawa hidupmu, sukacitamu karena Tuhan, amin. Oh yeah. Kami percaya sukacita yang sejati dari Tuhan Yesus. Oh, oh. Yuk sama-sama nyanyikan pujianmu kepada Tuhan. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup, dunia takkan sanggup ku berikan. Bilang sama Tuhan, segala bebanku selama ku ada. Amin. Sama-sama katakan kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Sorakan haleluya, haleluya, sumber sukacitaku hanya Yesus Tuhan. Katakan, Kau ada mendampingi, amin. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Yes, Lord. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rencana. Oh, sama-sama. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Bersukacitalah saudara, bukan karena apa yang kau dapatkan, tetapi karena Tuhan ada di dalam setiap kita, amin. Karena Tuhan adalah pribadi harta yang tidak ada bandingnya, katakan amin. Haleluya, semua. Oh, sukacita, pengharapan. Bilang sama Tuhan, Tuhan berikan kekuatan buat setiap kita di dalam hidup kita, amin. Boleh jemaat saja, katakan saudara, kaulah sukacita. Dengan tulus katakan kepada Bapa, pengharapan kami hanya Yesus, Dia tidak pernah kecewakan kami, amin. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita. Katakan haleluya, bersukacita selamanya. Tuhan berfirman, bersukacitalah senantiasa. Yang mau katakan amin. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan? Coba lambaikan tangan, kasih tos kiri kanan, katakan ayo bersukacita karena Tuhan hari ini kita ada. Come on, this is the day that the Lord has made. I will rejoice. Come on, boleh sama-sama gerakan badan saudara. Menarilah bagi Tuhan, bawa pujianmu kepada Dia yang menyertai engkau sepanjang minggu ini. Come on everybody, this is the day.
Raja kami Tuhan, Engkaulah Tuhan kami. Kami mau terus memuliakan Engkau. Engkau atas gereja ini, Engkau atas keluarga kami, Engkau atas kehidupan kami, Engkau atas usaha, bisnis, pekerjaan, setiap kami Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang ditinggikan. Lewat semua yang Tuhan percayakan atas kami, kehidupan kami, keluarga kami, tidak ada satu pun Tuhan yang dapat kami banggakan. Semua karena anugerah-Mu. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bawa kami terus lebih dalam Tuhan, terhubung dengan Engkau. Sebab firman-Mu dasar dalam hidup kami. Minta sama Tuhan firman yang menjadi jawaban buat kita semua. Kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu, terhubung, ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas ku terhubung denganmu. Selalu melekat, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Lebih lagi katakan, ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami mau terus terhubung dengan firman-Mu. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Katakan saudara, dulu, sekarang, selamanya, dahulu, selamanya. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kami tahu Tuhan, di dalam segala perkara yang kami lalui, selalu ada firman yang terus muncul di dalam hati pikiran kami. Boleh sambil bangkit berdiri Bapak Ibu, sekali lagi saudara saja katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Mari buka hati untuk firman Tuhan. Tiada berubah, dahulu, sekarang, selamanya. Firman itu hidup, firman itu bekerja,
di dalam setiap kelemahan kami. Di dalam segala hal Dia ada, karena Dia adalah Yesus. Penolong hidupku, ku siapkan hatiku untuk dengar firman. Sama-sama katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dulu sekarang selamanya. Firman hidup di dalam kami, firman bekerja, Dia kebenaran memerdekakan kami. Firman-Mu penolong hidup, ku siapkan hatiku. Sekali lagi kita nyanyikan. Kami butuh firman-Mu pagi hari ini Bapa. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kami siapkan untuk dengar firman-Mu. Ini yaralamayana yaralamayana yaralamayanamu. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu melawat kami Tuhan. Firman-Mu meneguhkan kami. Menguatkan kami yang lemah Tuhan. Betapa kami butuh Roh-Mu Bapa. Kami yang letih lesu, kami yang berbeban berat, kami yang putus asa Tuhan. Kami butuh Roh-Mu Tuhan. How we need your word, oh Lord. Mari saudara, curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Seperti Habakuk, pagi hari ini kita datang ke menara doa kita. Kami mau membawa pergumulan hidup kami. Kami mau menanti-nantikan jawaban Tuhan atas permasalahan hidup kami. Sebab Kau-lah yang menjawab Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Kidiaralabayada yaralabase, diaralabayada yaralabalabalabalabalabalabalabalabala. Kidiaralabayada yaralamanede yaralabayada yaralabase, diaralabayada yaralabayana. Kidiaralamande, diaralabayada yaralabase, diaralabayana yaralabayana. Kidiaralamande, diaralabayana yaralabayana. Kami mengucap syukur Tuhan.
kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di tengah-tengah masa sulit dalam hidup kami, dalam pergumulan kami, Engkau ada. Sekalipun hidup sulit dimengerti, sekalipun hidup tidak masuk akal, tapi Tuhan tetap bekerja di balik layar. Tidak pernah Tuhan merancangkan kejadian yang jahat dalam hidup kami. Tidak pernah Tuhan merancangkan malapetaka terjadi. Tapi kalaupun kami diizinkan masuk dalam pendisiplinan Tuhan, kami diizinkan masuk dalam padang gurun, itu baik bagi kami. Karena itu Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami mau mengubah pola pikir kami, ubah paradigma kami. Untuk kami boleh Tuhan Yesus mengerti apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap masuk dalam firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Urapi kami semua yang mendengar. Agar firman ini Tuhan Yesus boleh kami pegang menjadi tuntunan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari saudara sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Saudara, dalam bulan September gereja kita punya tema ketika Tuhan berdiam diri. Dalam bulan ini kita akan melakukan eksposisi kitab Habakuk, saudara. Karena kitab Habakuk adalah kitab yang luar biasa bagus untuk menjawab ketika hidup tidak masuk akal. Karena banyak orang dalam kehidupan ini, saudara, seringkali teologi mereka bentrok dengan realita dalam kehidupan. Karena Allah kita bukan Allah yang bisa diatur-atur oleh manusia, setuju gak saudara? Seringkali kita berdoa maunya A, tapi Tuhan jawabnya B, saudara. Kita berdoa bahkan sesuai dengan kehendak Tuhan loh, saudara. Saya rasa saudara sudah pelajari minggu lalu kenapa Habakuk berdoa dan dia berseru kepada Tuhan. Katanya, Tuhan aku berdoa tapi Engkau tidak menjawab dan Engkau tidak mendengar doaku. Tahukah apa yang saudara yang Habakuk doakan saudara? Dia berdoa, Tuhan kenapa Engkau rela menggunakan bangsa Kasdim, orang Babel yang jauh lebih kejam daripada orang Israel untuk menghukum bangsa Israel. Dia berkata, bukankah matamu terlalu kudus untuk melihat kelaliman dan kejahatan? Tapi tahukah saudara, kata Tuhan, penglihatan itu, janjiku untuk bangsa Israel dijajah oleh Babel selama 70 tahun pasti tergenapi. Bayangkan saudara, nabi-nabi berseru, memohon belas kasihan, bersyafaat demi Yerusalem. Tuhan ampuni Yerusalem, belas kasihan-Mu turun. Tapi Tuhan berkata tidak, 70 years, 70 tahun akan tetap berlaku untuk bangsa Israel. Nah hari ini saudara, Habakuk pasal 2, kita akan melanjutkan saudara dengan judul iman di tengah kesulitan. Saya akan bacakan Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 4, tapi khotbah ini berlangsung terus sampai seluruh pasal yang kedua saudara. Kita akan melihat. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan tertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Saudara, nanti kalau saudara baca dalam Alkitab saudara, Habakuk pasal 2 ayat 6 sampai seterusnya itu berbicara mengenai jawaban Tuhan atas penantian Habakuk. Mari kita lihat yang pertama saudara. Dalam ayat yang pertama dikatakan kata Habakuk, aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Aku mau berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Seluruh pasal 1 saudara berisi seruan dan teriakan Habakuk mengenai kelaliman yang Tuhan izinkan terjadi bagi bangsa Israel. Kitab Habakuk sangat spesifik. Dia gak berbicara kepada masyarakat. Dia gak berbicara kepada jemaat. Isinya adalah dialog antara sang nabi dengan Tuhan. Bahkan di situ saudara, Habakuk gak berusaha menego lagi seperti Abraham nego kepada Tuhan mengenai Lot untuk Sodom dan Gomora saudara. Karena Habakuk tahu Tuhan pasti melakukan. Tapi yang dia bingung kenapa? Nah itu saudara. Pertanyaan kenapa itu yang kita jawab dalam sebulan ini. Sembari menantikan jawaban Tuhan, saudara tahu ada satu sikap yang baik saat kita menantikan jawaban Tuhan. Kita belajar dari Habakuk, yaitu apa? Dia naik ke atas menara.
Aku mau berdiri di atas tempat pengintaianku. Aku mau berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan. Saudara tahukah apa maksudnya berdiri masuk ke atas menara, saudara? Artinya saudara masuk ke tempat kediamannya Tuhan. Saudara harus sedikit jauh dari dunia dan dari masalah saudara. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita terlalu dekat dengan masalah, kita sulit membedakan mana suara Tuhan, mana suara hati kita. Kalau kita nggak terlalu jauh dari kehidupan sekitar, kita nggak menarik diri masuk ke dalam tempat persembunyian, kita nggak masuk ke dalam tempat doa kita, saudara, kita nggak naik ke tempat yang lebih tinggi, sulit untuk melihat perspektif yang berbeda. Setuju nggak saudara? Kalau saudara lagi naik gunung, yang saudara lihat cuman hanya kerikil dan batu-batu dan tanjakan yang sulit. Itu hanya yang saudara lihat. Tapi orang yang sudah pernah naik gunung di atas, dia akan melihat ada satu upah yang lebih besar. Yang jauh melebihi kesulitan daripada mendaki gunung. Karena perspektifnya berbeda. Dia naik ke tempat yang lebih tinggi, dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang yang ada di bawah. Makanya Habakuk berkata, kalau aku cuma stay di bawah, aku gak akan mengerti rencana Tuhan. Aku harus naik ke tempat tinggi, aku mau naik ke tempat pengintaianku, aku mau menantikan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hidup kita sedang tidak masuk akal, kalau hidup saudara sedang dalam pergumulan, and you are wondering, Tuhan kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya? Let me tell you, saudara masuk ke tempat yang lebih tinggi. Tarik dirimu sebentar dari masalah kehidupan. Saya bukan berarti saudara harus pergi ke puncak itu, bukan. Cuman saudara kunci pintu, saudara berdoa di rumah. Saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan. Minta Tuhan rubah perspektif kita. Minta Tuhan rubah perspektif kita atas masalah kita, saudara. Dan Habakuk berkata, aku mau menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Ada sebuah kehausan, ada sebuah kesabaran, ada sebuah konsistensi dalam dia berdoa. Dia mau menantikan seperti pengawal menantikan fajar, saudara. Seringkali kita doa kecepatan. Belum Tuhan mau jawab kita udah beres, amin Tuhan, thank you. Lalu besok kita datang lagi saudara, kita berdoa, ngomong curhat semua, bla 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 bla. Oke Tuhan, bye bye, see you tomorrow. Tuhan baru mau jawab saudara. Tuhan baru mau ngomong, tapi kita udah keburu selesai. Lalu kita berkata, Tuhan kok engkau gak jawab-jawab? Kata Tuhan, aku baru mau jawab nak. Cuman kamu udah keburu keluar dari menara, udah keburu turun. Makanya Habakuk berkata, aku mau menantikan apa yang difirmankannya kepadaku. Bapak Ibu, hari-hari ini tidak ada hari yang lebih baik ketimbang kita belajar untuk menguasai diri, jadi tenang agar kita dapat berdoa. There are no better times. There are no other times. It's more crucial than what we are living right now. Saudara harus masuk dalam rumah doa. Saudara perlu berdoa. Let me tell you, saudara punya masalah di keluarga. Problem kita bukan melawan darah dan daging. Problem kita bukan melawan orang yang kelihatan. Problem kita melawan roh-roh yang ada di belakang situ. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita bukan yang kelihatan. Saudara, jangan ditinju istrinya. Jangan dipukul suaminya. Anaknya jangan digebukin. Itu that's not your problem. Masalah adalah satu spirit yang dibalik itu yang berusaha menghancurkan keluarga saudara. Dan untuk bisa melawan itu saudara mesti naik ke tempat tinggi dan melihat apa sih yang menggangguin keluargaku ini. Karena kalau saudara gak pernah naik ke atas, perspektifmu akan selalu sama dengan yang di bawah. Saudara. Ada amin. Dan Habakuk, he has no doubt. Dia gak punya kekhawatiran bahwa Tuhan tidak akan menjawab. Dia berkata, aku akan menantikan apa yang akan dijawab atas pengaduanku. Tahukah saudara, Tuhan pasti menjawab doa kita. Masalahnya kita bisa terima gak jawaban Tuhan apa tidak. Nah itu. Kadang Tuhan jawab tidak, kita bilang ini setan ini. Karena kita berusaha memaksakan Tuhan masuk dalam kotak teologi kita. Tuhan seperti Aladin yang digosok-gosok 3 wishes saudara harus dijawab. Belum tentu. Karena dia adalah Allah yang berdaulat. Saudara. Ada satu contoh. Bapak Ibu kalau kita baca kitab Mazmur, kita baca kitab Habakuk, Amos, Hagai, Nahum, Zefanya. Kita baca kitab-kitab nabi-nabi kecil. Kita baca kitab Amsal, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang berseru karena mereka gak ngerti tentang cara Tuhan bekerja. Jadi saya mau katakan, it is perfectly normal for you to ask hard questions before the Lord. Karena anak muda sekarang kan suka banyak pertanyaan kritis. Banyak hal kita gak ngerti tentang cara Tuhan kerja.
Yang terjadi minggu lalu, saudara, di Amerika, Charlie Kirk yang barusan ditembak umur 31 tahun. Saya sih nggak terlalu mengikuti, saudara, perjuangan dia dari umur 18 tahun, mulai masuk ke dunia politik dan mulai bersuara keras mengenai evangelical Christianity sampai dia ditembak umur 31 tahun. Tapi sekarang saya mulai ngelihat, saudara, bahwa sebuah ide tidak akan mati sekalipun orang itu ditembak. Sekarang, kemarin saya nonton berita, saudara, Sekarang orang-orang mulai bersuara. Jadi satu dunia yang sebelumnya gak pernah dengar nama Charlie Kirk sekarang jadi dengar. Jadi ketimbang penembaknya mau berusaha mematikan idenya, saudara, sekarang malah idenya diekspor ke semua dunia, saudara. Orang pada tahu siapa sih ini. Sampai kita saudara yang mungkin gak pernah dengar namanya jadi tahu sekarang. Kan kita bilang Tuhan gak adil. Coba saudara lihat respon istrinya di Instagram ketika suaminya ditembak. Itu respon istrinya luar biasa. Dia bilang Allah itu adil. Susah loh saudara untuk istri bisa ngomong gitu ketika suami ditembak depan mata dia sendiri. Saudara, itu yang Habakuk lagi alamin. Itu yang mungkin saudara dan saya lagi alami hari ini. Kita lagi gak ngerti kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi. Next, Asaf, seorang pemazmur dari Bani Korah. Dia pun juga mengalami hal-hal yang gak dimengerti. Dia bertanya berkali, Tuhan kenapa orang fasik hidupnya enak? Ya kan? Kenapa orang-orang fasik sepertinya gak kena malapetaka? Sepertinya kok kayaknya aman dari murka Tuhan. Sedangkan kami yang berjaga-jaga di bait suci, kami yang hidup kudus, kami yang hidup suci, sepertinya hidupnya gak seenak orang fasik. Saudara perhatikan jawaban Asaf. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Itu responnya Habakuk naik ke menara tuh. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Dia lagi mengadukan his case before the Lord. Dia lagi ngadu, Tuhan, lihat gak sih hidupku ini loh ini Tuhan. Dia ngangkat tangan di atas. Aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Ini adalah contoh orang yang berdoa tidak jemu-jemu tiap malam. Mengadukan Tuhan tentang nasibnya, saudara. Bapak Ibu, hidup ini banyak tidak adilnya, setuju gak? Ya. Banyak gak adilnya, saudara. Saya 2 minggu lalu baru dari penjara ngunjungin salah satu jemaat kita. Udah oma-oma di penjara. Tahu gak kenapa? Karena tanahnya mau direbut sama orang. Dipenjarain. Supaya bisa dilepas tanahnya. Saya sedih. Sedih saya, saudara. Tapi yang dilawan orang kuat, super kuat. Dan mau gimana? Saudara, hidup tuh gak adil. Dia bilang, Dio doain tante. Tante satu-satunya orang sipit di sini. Tante gak pernah tidur kayak begini. Saya doain dia nangis aja saudara di penjara. Saya bilang tante kita cuma bisa doain. Mau gimana saudara, hidup tuh gak adil. Tapi saya bilang tante di tengah-tengah ketidakadilan doa sama Tuhan Yesus. Karena Allah kita adalah Allah yang adil. Itu yang dilakukan oleh Asaf. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi. Asaf tuh berdoa begitu, saudara. Perhatikan, ada keyword-keyword yang saya ingin saudara ambil, saudara, dari ayat-ayat Asaf. Apa yang dia lakukan? Jadi kalau saudara nanya nih, Pak saya masuk ke menara nih, saya kunci pintu rumah saya berdoa, saya mesti ngapain? Nah, Asaf berkata begini. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Yang pertama saudara, ingat perbuatan Tuhan. Ingat mujizat yang dia lakukan dalam hidup saudara. Mungkin 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Dikatakan aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ayat 12 saudara. Yang kedua saudara, renungkan saudara. Kata merenungkan saudara artinya kita mencerna ayat, kita mencerna firman. Kita merenungkan kalau Tuhan melakukan mujizat 5 tahun lalu, Tuhan sanggup melakukan mujizat sekarang. Kalau Tuhan pernah menyelamatkan saya dari masalah 10 tahun lalu, Tuhan sanggup menyelesaikan masalah saya sekarang. Saudara, itu namanya merenungkan. Saudara, dan orang gak bisa merenungkan kalau gak pernah baca Alkitab. Makanya saudara kita perlu baca Alkitab.
renungkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan yang ketiga, nyatakan keajaiban Tuhan. Ingat, renungkan, nyatakan. Dia berseru, engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Dia gak cuma diem. Saudara, dia gak cuma komplain. Asaf gak cuma komplain nanya Tuhan, mengeluh sampai dia lemah lesu. Enggak, dia di akhir Mazmur saudara, dia berseru akan kebaikan Tuhan. Dia berkata, engkau adalah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Engkau pasti menyelamatkan hidup saya. Saudara, di tengah-tengah ketidakadilan, di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah pergumulan hidup, saudara punya dua pilihan. Komplain atau menyatakan kebaikan Tuhan. The choice is yours. Hidup soal pilihan, Pak. Dan itu yang dialami oleh Habakuk. Saudara, makanya tadi coba multimedia ke slide yang ketiga. Saudara, bagaimana Tuhan menjawab Habakuk? Tuhan kasih dua pilihan jalan hidup, ayat yang ketiga. Ayat yang keempat sama yang kelima. Habakuk, dengar. Orang yang sombong tidak lurus hatinya. Orang yang sombong dan kianat, dia yang melagak. Satu, Tuhan bilang, kalau kamu menghadapi kesulitan dalam hidup, saudara mengalami pergumulan dalam hidup, hidupmu gak masuk akal, ada ketidakadilan, Tuhan berkata, kamu punya satu pilihan. Yang pertama, kamu bisa jadi sombong. Lawan kesombongan dengan sombong. Kan biasa begitu saudara. Kita kalau ditantang kan saudara, kita bilang, siapa lu? Gue juga punya backingan, gue lebih kuat. Ayo keluarkan senjatamu, aku keluarkan senjataku. Lama-lama gak habis-habis saudara. Berantem kita di jalanan saudara. Karena saling kuat-kuatan. Itu kata Amsal tadi berapa? Ayat yang keempat, yang kelima. Orang sombong dia yang melagak. Tapi ada satu lagi statement. Saudara, orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Ada satu alternatif jalan kedua, jalan hidup yaitu apa? Hidup oleh iman. Hidup yang sombong artinya congkak. Terjadi saat kita berusaha kontrol semua kehidupan kita. Tahukah Bapak Ibu kita gak bisa mengontrol semua kehidupan kita? Kesimpulan khotbah saya minggu lalu saat saya khotbah Habakuk pasal 1, saya berkata begini. God is in control of my life, not me. Kita mesti tarik napas panjang-panjang. Lepaskan pelan-pelan dan berkata, Tuhan yang kontrol bukan saya. Karena kalau kita bilang kita yang kontrol hidup saya, stres kita. Stres. Karena saudara berusaha ngontrol semua faktor. Semua harus terjadi persis dengan apa yang saudara mau. Kalau nggak terjadi saudara stres, marah-marah ujungnya. Ujungnya stres. Nanti saya ada ayatnya. Habakuk 2, ayat terakhir dari pasal 2. Saudara. Itu orang sombong. Mau ditolong aja nggak mau ditolong. Kurang sombong apa coba? Udah tahu dalam kesulitan nggak mau ditolong, saudara. Saya bukan bilang kita, oh Pak tapi saya mau berjuang, silahkan. Tapi saudara setidaknya jangan tolak pertolongan dari Tuhan Yesus. Karena dia datang bukan untuk orang benar, dia datang untuk orang sakit. Nah kan lucu kalau orang sakit ada dokter, rabi, Tuhan Yesus mau nolong, dia bilang Tuhan saya gak mau. Ya Tuhan juga oke. Kan ada istilahnya, selama kita turun tangan, dia angkat tangan. Kalau kita udah angkat tangan, dia turun tangan gitu. Saya salah gak ya? Bener ya? Selama kita turun tangan maksudnya kita gak mau ditolong ya Tuhan juga angkat tangan. Tapi kalau kita udah mulai angkat tangan tanda nyerah, Tuhan turun tangan. Saudara pilih jalan hidup yang kedua, hidup dalam iman. Saudara, hidup dalam iman. Nah, kita mau lihat dulu saudara. Kan intinya ini kitab Habakuk tuh komplain. Kok Tuhan kirim bangsa Babel yang lebih jahat daripada Israel untuk menghukum Israel, itu aja. Itu keluh kesahnya Habakuk. Kok Tuhan tega? Sejahat-jahatnya Israel tidak sekejam bangsa Kasdim, kira-kira begitu. Dan kok Tuhan pilih bangsa Babel, bangsa Kasdim untuk menghakimi orang Israel? Tahukah saudara jawaban Tuhan apa? Dia bilang, Habakuk tunggu dulu. Aku juga akan menghukum bangsa Babel. Nah, saudara. Tidak selama-lamanya orang fasik tegak berdiri. Aku juga akan menghukum bangsa Babel akibat kelaliman dan kekejamannya. Di sini saya tahu
Artinya begini, kalau Tuhan sanggup menggunakan bangsa Babel untuk menghukum bangsa Israel nih, Yerusalem, yang dimana nanti perkakas bait suci semua akan diambil taruh di Babel sampai ke zamannya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Begini saudara, ini Israel, biji matanya Tuhan. Jadi dalam konteks Bapak Ibu dan saya, kalau hari ini Tuhan izinkan, Tuhan disiplin kita dengan kesulitan, dengan kesukaran, saudara jangan komplain. Bisa nggak Tuhan hukum kita? Ya, saya pakai kata hukum dalam konteks mendisiplinkan sebagai seorang tua mendisiplin anak. Bisa nggak Tuhan disiplin kita? Bisa, saudara. Kalau saudara sekarang lagi di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, saudara, kita perlu bertobat, saudara. Kalau saudara berkata Tuhan, nggak adil dong Tuhan. Dia orang fasik. Dia mengambil hak tanah saya. Bisnis saya ditelikung. Klien saya diambil. Saya difitnah sama partner saya. Uang saya ditilep. Uang saya habis. Oh kita marah-marah, kita komplain. Uang saya ditaruh di investasi bodong. Dia hilang dan dia sekarang enak-enak Tuhan di penjara juga 5 tahun bebas. Kita terus pendam kemarahan. Lama-lama kita cancer saudara. Kita yang sakit. Bener gak sih kita yang sakit? Nah saudara, kita bagaimana cara orang Kristen merespon ketidakadilan? Ketahuilah Allah tidak tinggal diam. Allah tidak buta, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Dia adalah Allah yang adil. Kata Tuhan, serahkan penghakiman kepadaku. Bagi bangsa Babel, Tuhan kasih 5 kata celaka saudara. Ini kepada bangsa yang Tuhan juga suruh untuk menghancurkan Israel. Tuhan kasih 5 kata celaka. Walaupun firmannya buat Babel, tapi kita boleh belajar lah. Saya bacakan saudara ya dari Alkitab, ini kan poin-poinnya. Saudara kalau yang punya Alkitab coba buka. Ini jawaban Tuhan. Saudara, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Ini Tuhan ngomong. Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau? Tuhan ngomong sama bangsa Babel, kamu adalah bangsa yang menggaruk bukan yang menjadi milikmu. Kamu ambil barang kepunyaan orang, kamu masukin ke rumah tangga kamu. Maksudnya apa? Kamu membangun kekayaanmu di atas hak orang lain, kata Tuhan celakalah. Dalam konteks kita, kalau hari ini Bapak Ibu sebagai korban, saya mau katakan, saudara merapatlah kepada Tuhan karena dia adalah hakim yang adil. Nah kalau hari ini kita berlaku seperti ini, saudara cepat-cepat bertobat. Karena kita nggak mau ada di musuhnya Tuhan. Kata Tuhan celakalah orang yang menggaruk kepunyaan orang untuk menjadi miliknya. Oh ini berlaku luas dalam konteks bisnis. Jangan sampai kita mendirikan fondasi rumah tangga kita di atas hak orang lain yang kita tahu itu dia kita ambil. Ingat kisah Ahab sama Jezebel? Ahab ngambek pulang ke rumah marah sama istrinya, kenapa dia bilang, aku pengen kebun anggurnya Nabot, tapi dia gak izinkan aku. Aku udah mau tawarin duit banyak, tapi dia gak mau kasih. Dia kesel, kata Isabel, tenang aja pak, tak beresin. Mati saudara Nabot, dibunuh. Itu udah film mafia Hongkong begitu saudara tuh. Saya mau katakan, Tuhan diem gak? Enggak. Di situ kita melihat Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Saudara, keadilan Tuhan itu real. Yang ayat 9, saya lanjutkan. Celaka yang kedua. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya. Untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi. Dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Saudara, apa ini? Eksploitasi. Terjadi eksploitasi. Saudara, yang ketiga, ayat yang ke-12 saudara. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah. Dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Saudara tahukah darah orang benar itu berseru-seru? Tahukah saudara darah martir itu berseru? Di kitab Wahyu ada ayat, saya lupa itu di mana. Darah martir berseru, Tuhan berapa lama lagi? Berapa lama lagi sampai kami di-avenge? Berapa lama lagi Tuhan, Engkau lihat ketidakadilan dalam hidup kami. Kata Tuhan, tunggu sampai genap waktunya. Ketika Kain membunuh Habel, apakah darah Habel berseru? Kata Tuhan, Kain, apa yang kamu lakukan?
Habel darah Anrikmu berseru kepadaku. Artinya begini, kalau kita menghancurkan hidup orang lain, darah itu berseru kepada Tuhan, tidak adil. Dan kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, saudara. Makanya kata Tuhan, celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah. Makanya Bapak Ibu banyak-banyak berdoa buat negara kita. Betul, saya gak bohong. Banyak-banyak berdoa buat bangsa kita. Banyak-banyak berdoa buat Bapak Presiden kita. Buat Bapak Wakil Presiden. Buat semua banyak-banyak berdoa, saudara. Lah kita orang Kristen memang panggilannya berdoa. Rumahku akan disebut sebagai rumah doa. Nah kalau kita udah gak mau doa buat bangsa kita, siapa yang mau doain? Yang keempat, celakalah orang yang memberi minum sesama manusia bercampur amarah. Dia mempermalukan orang lain. Yang kelima, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah. Maksudnya apa? Dia nyembah berhala. Dia ngomong sama kayu. Kata Tuhan, celaka ini semua. Ini perkataan buat Babel, bukan buat Israel. Tapi kita bisa belajar dari 5 kata ini. Jangan sampai juga kita ngikut-ngikut, saudara. Dalam 5 hal yang Tuhan gak suka. Amin. Dari 5 itu, saya mau rangkum 1. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Saudara, next slide. Jangan tertipu dengan tipu daya kontrol dan kekuasaan. Bangsa Babel dia terlena dengan tipu daya kontrol. Dia merasa udah paling hebat. Dia kontrol semua aset. Dia kontrol semua tanah jajahan bangsa-bangsa lain. Dia bilang, I am a superpower. I am the reigning champion. I am the one nation, the absolute nation. Tapi kata Tuhan, kamu akan hancur. Daniel bernubuat mengenai itu. Saudara. Jadi saudara, kalau kita melihat dari sejarah sampai sekarang, genaplah firman Tuhan. Tuhan mengatur hati raja. Dia seperti membelokkan sungai. Hati raja itu ada di tangan Tuhan. Makanya kita perlu banyak doa. Ini bangsa-bangsa lagi chaos. Nations lagi chaos. Saudara. Ya. Nggak tahu apa yang terjadi. Orang bilang ada invisible hands, ini ada elit global apa segala macam. Saya bilang oke, karena saya juga nggak ngerti, saya juga nggak mau komentar. Tapi saya percaya Tuhan kita yang menggerakkan semua. Dalam arti dia mengizinkan, dia berdaulat. Dan kita perlu berharap sama dia. Amin Bapak Ibu. Mari kita lanjut. Itu kan jalan yang salah, sekarang jalan yang benar. Yang kedua kata Tuhan, kamu jangan jadi orang sombong yang banyak laga. Kalau kamu sedang menghadapi kesulitan hidup, kamu lagi menghadapi hidup yang tidak masuk akal. Nomor 2 kata Tuhan, pilihlah jalan yang lebih baik. Iman. Karena orang benar akan hidup karena percayanya. Iman itu menunggu secara aktif maksudnya. Apa sih Pak maksudnya hidup dengan iman? Yang pertama, iman itu is an active obedience. It's actively waiting upon the Lord. Maksudnya apa tuh? Beda menunggu pasif sama menunggu aktif. Kalau menunggu pasif itu semacam kayak ya udahlah terserah Tuhan lah. Tapi kalau menunggu aktif seperti teriakan Ayub. Di tengah-tengah masalah yang Ayub hadapi. Anaknya mati semua, asetnya hilang, tubuhnya kena borok. Dia berkata begini, aku cari Tuhan ke utara dia gak ada. Aku berpaling ke selatan dia gak ada. Kalau ayat sebelumnya ngomong ke timur ke barat semua dia gak ada. Itu Ayub tuh saudara. Udah frustrasi nyari Tuhan. Gak ketemu aku sama Tuhan. Tapi kata Ayub, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Maksudnya apa? Sekalipun di tengah kemustahilan, ketidakmasuk akalan, kesulitan hidup. Sekalipun aku gak mengerti jalannya Tuhan. Tapi dia mengerti jalan hidupku. Jadi kalau hari ini aku diuji Tuhan, hari ini aku dites sama Tuhan, diizinkan masuk padang gurun, kata Ayub, bagus buat kita pegang. Aku akan timbul seperti emas. Kalau kita dizolimin sama keluarga besar, kita diperlakukan semena-mena sama keluarga besar, kita difitnah sama klien, partner kita ambil semua network kita, saya mau katakan saudara, kita akan timbul seperti emas. Iman, jangan balas kejahatan dengan kejahatan saudara, jangan. Serahkan penghakiman kepada Tuhan. Yang kedua, iman itu berpusat pada Kristus. Kristosentris. Makanya Habakuk berkata, oh hidup orang benar itu hidup karena percayanya. Percaya sama siapa? Ya percaya sama Tuhan Yesus.
Orang benar hidup karena dia percaya pada Tuhan Yesus. Nah ini, saya senang ayat yang terakhir ini. Habakuk 2 ayat 20. Ayatnya berkata begini, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Habakuk nih udah habis curhat. Dia tanya di manakah Tuhan? Aku akan menantikan jawaban Tuhan. Tuhan ini gak adil segala macam. Tapi pada akhirnya dia berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Karena Habakuk tahu, kita cuman ciptaan, dia pencipta. Karena dia adalah Allah yang kudus. Iman itu punya postur menyembah Tuhan. Amin saudara. Kita mesti ingat saudara. Kalau kita menantikan jawaban Tuhan dan berkata Tuhan lama sekali Tuhan gak menjawab. Saya ini loh Tuhan masih dalam ketidakadilan. Saya ini loh Tuhan masih dizolimin. Saya ini loh Tuhan masih begini begitu. Ingat saudara, Habakuk berkata penglihatan itu masih menanti saatnya. Tapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Ia tidak berlambat-lambat. Artinya apa? Apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Karena itu be patient. Ingat, kehendak Tuhan pasti terjadi pada waktu yang tepat. Itu sebuah penghiburan bagi kita Bapak Ibu. Sebuah penghiburan. Kehendak Tuhan pasti terjadi pada waktu yang tepat. Saudara. Jadi serahkan penghakiman sama Tuhan lalu saudara move on. Karena banyak orang gak bisa move on akibat kecewa, akibat kepahitan. Dia simpen amarahnya, dia simpen dendamnya, dia jadi pahit saudara. Ujungnya apa? Hidupnya gak jadi berkat. Udah saudara serahkan sama Tuhan, saudara move on. Jangan izinkan dosa mengkontaminasi hati nurani saudara. Makanya gak heran orang Kristen makin tua makin pahit saudara. Karena dia gak bisa handle kekecewaan dalam hidup. Firman Tuhan, tahukah Habakuk, bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Seperti air menutupi dasar laut. In the end, the good will win. Pada akhirnya kemuliaan Tuhan akan memenuhi bumi ini. Amin saudara. Lanjut, berapa ini? Ya 2 slide terakhir saudara. Nah kalau hari ini konteksnya kita yang lagi didisiplin Tuhan. Kita yang lagi ngalamin seperti Habakuk nih Bapak Ibu. Kita yang kayak lagi Habakuk nih. Habakuk tahu nih akan dijajah nih bangsa Babel 70 tahun. What should we do? Kita yang sedang mengalami ketidakadilan, what should we do? Saudara, ingat, sesaat saja Tuhan murka, tapi kasih setianya untuk selama-lamanya. Pegang ayat ini baik-baik. Sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup Allah kita murah hati. Jadi jangan nyerah Pak. By the way, apa arti nama Habakuk? Arti nama Habakuk? To embrace. Arti nama Habakuk artinya memeluk. Semakin Habakuk tidak mengerti jalan Tuhan, semakin dia peluk Tuhan erat-erat. Semakin dia gak ngerti jalan Tuhan, selagi dia didisiplin Tuhan, dia peluk Tuhan erat-erat, dia masuk ke hadirat Tuhan. Karena dia percaya Tuhan itu murah hati. Cuman sekejap dia murka. Kata Daud, tiap kali Daud didisiplin oleh Tuhan. Kata Daud, biarlah aku jatuh ke tangan Tuhan yang maha pengasih. Karena dia tahu yang terbaik. Bapak Ibu, respon kita mendingan seperti itu. Ketimbang jatuh ke tangan musuh, kita jatuh ke tangan Tuhan kita. Dia mungkin hukum kita, disiplin kita, tapi dia hukum disiplin seperti Bapa yang mengasihi anak demi kebaikan kita. Amin Bapak Ibu. Ini ayatnya yang berikutnya. Allah mendidik kita karena kita adalah anak yang benar. Bukan anak gampangan kata firman. Allah mendidik kita sebagai orang tua yang baik. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kalau dia gak sayang Yerusalem, dia gak capek-capek disiplin Yerusalem, dia hancurkan aja langsung. Tapi dia disiplin Yerusalem. Dia disiplin saudara dan saya. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau hari ini kamu harus menanggung ganjaran, ngucap syukur. Bahwa Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dididik oleh ayahnya? Saudara. Amin saudara. Hari ini saya tutup saudara. Mari miliki sebuah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Di tengah kesulitan hidup miliki iman.
Jangan kita malah nantangin Tuhan dengan jadi orang sombong. Nggak perlu saudara. Kita mesti merendah di hadapan Tuhan. Miliki iman yang benar. Percayalah Tuhan pasti bela saudara. Percaya. Orang benar karena hidup karena percayanya. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat firman-Mu. Tema bulan ini ketika Tuhan berdiam diri, kami tahu seakan-akan Tuhan berdiam, tetapi sesungguhnya Tuhan sedang bekerja di balik layar. Mungkin kami melihat banyak ketidakadilan dalam hidup kami terjadi. Tapi hamba percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan sedang bekerja. Aku berdoa bagi umat-Mu yang datang pagi hari ini. Mereka yang sedang mengalami ketidakadilan, mengalami musibah, mengalami bencana, mengalami hal-hal yang mungkin sulit untuk kami mengerti. Aku berdoa kami memilih jalan hidup dengan iman. Orang benar akan hidup karena percayanya. Kami percaya Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka. Kami percaya Tuhan akan mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan bagi mereka yang mengasihi-Mu. Kami percaya kalau darah Yesus telah menebus setiap kami dan kami adalah kepunyaan Tuhan. Kami adalah biji matanya Tuhan. Bapa, kalau hari ini kami Tuhan mungkin ditegur, dihajar oleh Tuhan, itu baik bagi kami. Biarlah kami boleh bertobat dan kami hidup timbul seperti emas, seperti Ayub. Terima kasih. Berkati umat-Mu Tuhan Yesus. Kuatkan, teguhkan hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan amin. Mari kita memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Sekarang saatnya kami memberikan persembahan. Kiranya Kau berkati tangan-tangan yang memberi dan berkati juga semua yang mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagi saudara yang memberikan persembahan, saudara dapat men-scan QR Code atau dengan nomor rekening yang tersedia di layar dan juga di kursi saudara. Dan bagi saudara yang memerlukan amplop persembahan, saudara dapat mengangkat atau melambaikan tangan agar usher akan membantu saudara. Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Mari bersama-sama beribadah dan mengalami hadirat Tuhan dalam kesatuan generasi di Ibadah Intergen Prayer setiap Selasa jam 7 malam di ruangan Revival Gedung House of Blessing. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari datang dalam ibadah Women in Christ setiap Kamis jam 10 pagi di GBI Purindah Mall Basement G4 Zona Merah. Shalom saudara sekalian, saya dengan Pastor Dio. Dan saya dengan Pastor Michael. Kami ingin mengajak saudara untuk bisa hadir dalam Intergen Summit 2025 dengan tema Hujan Awal, Hujan Akhir. Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam generasi pendahulu kita, yaitu hujan awal. Dan Tuhan akan masih bergerak dalam generasi terakhir, yaitu generasi muda, the latter rain, saudara. Amen. Tanggal 18 Oktober 2025 di GBI House of Blessing Puri Intergen Church, di mana ada Pastor Timotius Arifin, Pastor Victor Purnomo, Pastor Budi Cahyadi, Pastor Andi Setiawan juga, ada Pastor Dio, saya sendiri, and the next generation leaders. Sebab kegerakan di akhir zaman akan melibatkan semua generasi. Karena itu saudara tunggu apa lagi, segera daftarkan para pemimpin gereja, pengerja, jemaat, siapapun yang mau terlibat dalam kebangunan rohani. Amen. So we'll see you over there. Expecting the former, forecasting the future. Bagi saudara yang ingin mensupport acara ini dapat membeli merchandise kami di booth Intergen Summit setelah ibadah ini selesai. Merchandise kami akan dijual sampai tanggal 5 Oktober 2025. Namanya siapa? Namanya Kenjo, Kamu cita-cita mau jadi apa? YouTuber. Nama kamu siapa?
Gabrian. Kamu cita-cita mau jadi apa, Gabriel? Dokter. Jadi dokter. Kamu namanya siapa? Novena. Novena mau jadi apa kalau gede cita-cita? Dokter anak. Dokter anak. Kamu namanya siapa? Yamima. Yamima cita-cita mau jadi apa? Aku menjadi dokter anak. Kamu namanya siapa? Jennifer. Jennifer cita-cita mau jadi apa? Pemain bulu tangkis. Kamu namanya siapa? Alvaro. Alvaro cita-cita mau jadi apa? Jadi pengusaha mobil. Kamu namanya siapa? Namanya Clarin. Cita-cita Clarin besar mau jadi apa? Mau jadi desainer baju. Saudara, setelah menyaksikan video barusan, saya mengajak bagi saudara yang memiliki hati dan berminat menjadi orang tua asuh untuk melihat anak-anak ini menggapai masa depan dan cita-cita mereka. Saudara bisa mendaftar menjadi program orang tua asuh dan setiap laporan akhir semester kita akan mengirimkan raport dan progres daripada anak-anak yang saudara bantu. Saya berdoa gereja kita juga menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memajukan masa depan anak-anak di Dusun Pesaren, Pulau Bangka. Tuhan Yesus memberkati. Gospel International Festival 16-18 Januari 2026 di J-Expo dan Special Dawn Moon Live Concert 15 November 2025 di SICC. Beli sekarang dan dapatkan diskon 10% dengan kode referral ini. Tiket bisa kamu beli di aplikasi BBO atau bisa mengunjungi booth yang ada di depan. Let's worship together, see you there, and God bless you. Demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang memerlukan informasi lebih lanjut, saudara bisa menghampiri Helpdesk setelah ibadah ini selesai, atau follow sosial media kami untuk informasi terbaru. See you next week. God bless you. Saya undang berdiri, kita angkat kedua tangan kita dan kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Umat Tuhan yang setia, pulanglah dan terimalah perlindungan dari Tuhan, Allah Bapa kita di surga, Allah yang Maha Kuasa, dan bawalah pulang damai sejahtera dan sukacita surgawi yang mengatasi segala akal dan pikiran kita. Hikmat dan pertolongan Tuhan akan memberkati pekerjaan dan usaha kita. Pintu-pintu solusi akan dibukakan oleh Tuhan. Mujizat dari Tuhan akan menyembuhkan segala penyakit kita, dan kuasa daripada Roh Kudus akan memulihkan tubuh, roh, dan jiwa kita. Apa saja yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan akan Tuhan buat berhasil. Kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah menerima berkat dari Tuhan, bersama-sama kita katakan amin.